Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Qala al-imam al-arif billah qutbut ta'wa wal irsyad al-habib Abdullah ibn Alawi bin Muhammad al-Haddad al-Hadrami asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'iri salihin fatarin amin. Wa minal muhafazati ala sholati, masih membahas tentang rukun yang kedua, yaitu sholat. Wa minal muhafazati ala sholati wal iqamati laha al mubadaratu biha fi awwali mawaqifiha. Wa minal muhafazah, dan termasuk menjaga ala sholat, terhadap sholawat, wal iqamati, dan mendirikan laha pada sholawat, mendirikan sholawat, menegakkan sholat adalah al-mubadaratu biha. Tawi jarobatan mubadaratu biha, bersegera biha melaksanakan sholat fi awwali mawaqifiha, di awal waktu-waktunya. Begitu begitu masuk langsung terbayang sholat, teringat ini sudah waktunya sholat. Ini wajib. Ketika kita sudah masuk awal waktunya, maka kita wajib sudah terbayang mau melaksanakan sholat, entah itu nanti, entah berapa. Kalau bisa, menurut beliau di sini termasuk menjaga sholat, mendirikan sholat dengan mendirikan adalah segera menyegerakan sholat di awal waktunya. Wa fi dzalika fadlun 'azimun, dan di dalam itu ada fadl 'azim, ada anugerah yang besar. Di dalam menyegerakan sholat ada anugerah yang besar. Wa huwa dalilun ala mahabbatillahi wa ala al-musara'ati fi mardatihi wa mahabbihi wa mahabbihi. Wa huwa dalilun, dan ini adalah bukti ala mahabbatillah, atas cinta kepada Allah. Wa 'alal musara'ah fi mardati, dan itu menjadi bukti, menjadi dalil menunjukkan atas menyegerakan melakukan hal-hal yang disukai fi mardati, dalam hal-hal yang diridhoi oleh Allah, wa mahabbihi, dan hal-hal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Segera menyegerakan terjadi. Qala alaihi salatu wassalam, awwalul waqti ridwanullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalul waqti ridwanullah, awal waktu adalah ridha Allah, wa akhiruhu afullah, dan akhirnya adalah ampunan Allah. Ana hadis pertengahannya adalah rahmatullah. Awal waqti ridwanullah wa akhiru wa awsatuhu rahmat wa awsatul waqti rahmatullah wa akhiruhu afullah. Awal waktu di saat ini disebutkan oleh beliau, awal waktu adalah ridha Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa innal 'abda la yusalli sholata wa lam yukhrijha min waqtiha, dan seorang hamba yang benar-benar hambanya Allah Subhanahu wa taala, jadi seorang hamba, dan sesungguhnya hamba yakni yang benar-benar hamba, la yusalli, benar-benar dia melakukan sholat, as-sholata, melakukan sholat, walam yukhrijha an waqtiha, dan tidak mengeluarkannya an waqtiha, dari waktunya. Orang yang hamba Allah Subhanahu wa taala pasti dia melakukan sholat dan tidak mengeluarkan sampai mengeluarkan dari waktunya. Walama fatahu min awalil waqti khairun lahu minad dunya wa ma fiha, dan benar-benar apa yang terlewatkannya dari awal waktu, dan benar-benar
awal waktu yang terlewatkan dari dia, yang terlewatkan pada dia, yang terlewatkan dari dia, yang dia tidak melakukan sholat itu pada awal waktu, khairul lahu minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik baginya dibanding dunia dan apa yang di dalamnya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab As-Shalah. Dari hadisnya Ibnu Umar, dan beliau menghukam hadisul gharib. Terus hadis yang nomor 2, akhrajahu Daraqutni, yakni wala ma fatahu min aqwalil waqti khairul lahu minad dunya ma fiha. Ini diriwayatkan oleh Imam Daraqutni dari Ibrahim bin Al-Fadl anil Maqburi an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah dengan lafaz seperti ini, inna ahadakum la yusalli sholata li waqtiha wa qad taraka minal waqtil awwali ma huwa khairul lahu min ahlihi wa malihi. Punya kalian sholat pada waktunya, sedangkan dia benar-benar sudah meninggalkan awal waktu, dari awal waktu yang itu lebih baik daripada untuknya, daripada keluarga dan hartanya. Kalau di sini disebut apa? Khairul minad dunya wa ma fiha. Nah, ini minad dunya wa ma fiha, pahala di akhirat tidak bisa dibandingkan dengan dunia. Nah, ini artinya apa bagi apa jenis ini ulama, menurut ulama khairul minad dunya wa ma fiha, ada yang memahami seperti ini. Andai kata kamu punya dunia dan seisinya, kemudian kamu sedekah, kamu gunakan untuk kebaikan, ini masih lebih baik nomor sholat itu. Itu sampai seperti itu, ulama sampai sebagian menafsiri seperti itu. Khairun minad dunya wa ma fiha, ini maksudnya kamu mempunyai dunia seisinya, kamu nafkahkan untuk apa saja, ini itu lebih baik daripada itu. Ini menurut sebagian, tapi akhirnya ya dunia dan seisinya itu tidak ada banding, tidak bisa dibandingkan dengan rakaatul fajri dan awal waktu yang kamu tinggalkan, kamu akhirkan itu sholatnya. Wa qabihun bil mu'mini ayyadkhula alaihi waktu sholatihi wa huwa ala syughlin min asyghali dunya. Beliau ketika, dan buruk bagi seorang mukmin, sebuah keburukan kepada mukmin ketika atau ketika waktu sholat itu masuk sedangkan dia masih ala syughlin, lebih kepada kesyughulan, sedangkan dia masih ada kesibukan dari kesibukan dunia. Seorang mukmin yang benar-benar mukmin ini tidak baik, dia masuk waktu sedangkan dia masih tersibukkan dari kesibukan dunia. Fala yatrukuhu wa yaqumu, kemudian fala yatrukahu, kemudian dia tidak meninggalkan kesibukan tersebut, wa yaquma, dan tidak kemudian berdiri ila faridatihi, menuju kepada sholat fardunya, allati kataba Allah, allati yang kataba, yang sudah mewajibkannya Allah Subhanahu wa taala alaihi, atas dia, fayu'adiyah, kemudian dia melakukannya. Jelek masuk waktu, dia dalam keadaan punya kesibukan dari kesibukan dunia, kemudian dia tidak meninggalkannya, dan kemudian dia berdiri menuju ke kewajibannya yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dia melaksanakan itu. Ini suatu hal yang buruk bagi dia. Ini yang benar-benar seorang mukmin ini buruk. Wa ma dzalika illa min 'idhamil ghaflati wa qillatil ma'rifati billah, dan itu tidak terjadi kecuali dari sumber, dari sebab besarnya kelalaian dan sedikitnya ma'rifatillah, sedikitnya pengetahuan dia, keyakinan dia atau pengetahuan dia tentang Allah Subhanahu wa taala. Orang bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, tahu keagungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa min dha'fir raghbati fil akhirah, dan itu tidak terjadi kecuali dari dha'f, wa min dha'fi, dan dari lemahnya keinginan fil akhirah, dalam kenikmatan dalam anugerah di akhirat. Wa amma ta'khirus shalah, adapun mengakhirkan shalah,
hatta yakhruja waqtuha, sampai waktunya keluar, au yaqa'u ba'duha kharijahu, atau sebagian dari sholat tersebut jatuh di luar waktunya, kharijahu, di luar waktunya, fa ghairu jaizin, maka itu tidak boleh, wa fihi ismun, dan itu napa dosa. Iku wis gak ngoflah lagi kalau ngono, wis kenemenen cara ngono ngoflah kalau sampai keluar. Kalau beliau menganggap yakni karena orang semakin dekat semakin pasti semakin semakin ada buruk sidik, wis kayak buruk banget. Semakin orang itu semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin napa jenenge niki semakin dia harus melakukan hal yang baik-baik saja, bukan hanya baik, yang lebih baik. Maka disebut-sebut dengan hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Kebaikannya orang-orang yang baik itu masih dianggap buruk oleh orang-orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang awam masih sholat dalam waktu walaupun sedikit pertengahan atau bahkan redok akhir, ini masih dianggap baik, tapi bagi orang-orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala ini sudah dianggap buruk. Maka dibilang itu kok waqabihun bil mukmin. Orang mukmin sejati ini buruk kalau sampai mengakhirkan. Kecuali ada hajat. Kayak hajat apa? Kalau sholat sama ini orang belum datang semuanya. Kalau Jumatan itu setengah 12 di sini ya masih di sekolahan masih belum buyar ya, gimana? Ya sudah, sebagai kesepakatan ya jam 12 tidak apa-apa adanya. Di sini kalau di sini semuanya asar jam 3:30 semuanya azan. Nah, kalau diajarin azan di jam 3 ya belum, masih kayak masih tanggung. Nah ini bagi orang yang memang menunggu jamaah, yang sering jamaah, atau bagi orang yang menjaga kebutuhan orang banyak. Jadi masih bodoh tanggung baru kerja baru ngono terus harus berhenti langsung, itu juga nanti baru sholat kemudian pergi lagi kerja, itu kan ya mangga lah, itu sudah dan ini yang dilakukan Rasulullah sholat isya itu kadang awal kadang akhir. Rasulullah sholat isya itu menunggu jamaahnya. Nah, kalau jamaahnya datangnya pada akhir ya beliau akhirkan. Kalau awal pada datang ya pada awal. Wal adzan wal iqamatu min sya'airis shalah. Adzan dan qomat ini termasuk syiar salat. Syiar salat tata'akkadul muhafadzatu 'alaiha, menjadi kuat untuk kita menjaganya. Muhafadzah untuk menjaga atas dua perkara tersebut, menjaga dua perkara tersebut. Wa fihi matardun la syaitan, dan adzan dan iqamah di situ ada pengusiran kepada syaitan. Liqaulihi alaihi salatu wasalam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda, idza nudiya lis-sholati adbara syaitan. Ketika diadzani salat, dipanggil untuk salat, adbara syaitan, maka syaitan akan pergi. Al-hadis. Bahkan itu melarikan diri sampai lahu duratun, punya kentut yang supaya tidak dengar adzan. Wa minal muhafadzati 'ala shalah. Jadi termasuk muhafadzah, menjaga sholat adalah segera mungkin melakukan sholat ketika sudah masuk waktunya. Wa minal muhafadzah, ini juga dibahas oleh para ulama dalam masalah ini, lebih baik mana di awal tapi enggak jamaah, waktu akhir tapi enggak akhir teman-teman, waktu akhir tapi jamaah, juga dibahas oleh para ulama. Nama nanti kok ya tetap jamaah, kecuali kalau akhir keterlaluan akhirnya, keterlaluan akhirnya tadi baru kemudian memakai hadis Rasulullah SAW. Nanti kalian akan menemui imam-imam yang mengakhirkan sholat, jadikan sholat bersama mereka sebagai sunnah. Kama kalau seperti ini, kalau itu sudah mengakhirkan keterlaluan.
Wa minal muhafazati 'ala sholati wal iqamati laha husnul khusyu'i fiha. Termasuk menjaga sholat, termasuk kita diperintahkan untuk menjaga sholat, mendirikan sholat. Ini bahasanya mendirikan, maksudnya kan solu. Tapi iqamus sholat, bahasa iqamah sholat, mendirikan sholat, artinya sholat itu dilakukan dengan sebaik-baiknya. Jadi bahasanya bukan qa'asallu wa sholat, tapi wa iqamus sholat. Jadi Allah iqam, mendirikan supaya berdiri tegak, supaya api, ya seperti itu. Maka ini wa minal muhafadzal lis sholat, dan termalas sholat, dan termasuk menjaga sholat, wal iqamati laha, dan mendirikan terhadapnya, mendirikan sholat adalah husnul khusyu'i fiha, utawi khusyuk, bagusnya khusyuk yang baik dalam sholat. Wa hudurul qalbi, lan hadirnya hati bersama sholat, bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tatabburul qiraati, dan berpikir, mengangan-angan, berpikir tentang apa bacaan. Biasanya kalau qiraah ini lebih kepada Al-Quran, tapi mungkin di sini ya ini semuanya. Qiraah kalau zaman Kanjeng Nabi, zaman hadis-hadis qiraah ya ini lebih kepada qiraatul Quran, tapi di sini mungkin yang dikehendaki. Tapi walhasil ini di mana ini apa Quran atau yang lain, tapi yang jelas Quran juga kita sangat ditekan untuk supaya kita memahami, membaca, ketika baca Quran sambil angan-angan. Tapi zikir juga harus tahu apa yang dibaca. Wa fahmi ma'aniha, husnul fu'ifi wa taburul ayat wa fahmu ma'aniha, dan memahami arti-arti qiraah, arti-arti bacaannya. Wastisyarul khudu'i, dan mendatangkan perasaan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merasakan apa tunduk pada Allah Subhanahu wa ta'ala, DP, rasa rendah, tak punya apa di depan Allah. Wa tawadhu'i lillah, dan mendatangkan rasa tawadhu kepada Allah Ta'ala indar ruku', ketika terutama indar ruku', ketika ruku' wa sujudi, dan sujud. Artinya nawat istisyarul khudu' wa tawadhu lillah indar ruku'i wa sujud. Ketika ruku' ini mendatangkan nama, sampai disunahkan membaca nama rakaat sampai membaca nama khasya'ala kasam'i wa basari, sampai itu diucapkan dalam rukuk, khasya'ala kasam'i wa basari wa mustaqallat bihi qadami. Ketika kita rukuk, karena ini kan tawaduk, khudu, tunduk, DP, merasa tidak punya apa-apa di depan Allah. Ketika sujud dan sudah sampai disunahno ketika setelah baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ini bacaannya juga subhana rabbiyal azim, sucikan maha agung. Kalau agung artinya kita sangat kecil, membayangkan Allah yang agung sedang kita rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala azim. Ini besar, maka kita rukuk menandakan kita kecil. Setelah itu kita baca nama khasya'ala kasami wa basari wa mukhi wa afbi wa mastaqallat bihi qadami. Khusyuk kepadamu ya Allah, khusyuk, tunduk, diam karena apa, takut kepadamu, karena apa, merasa tidak punya di depan kamu. Sam'i, pendengaranku, wa basari, penglihatanku. Jadi apa, kita sedang dalam keadaan apa, membungkukkan apa, badan, kuping, mataku, semuanya apa, khusyuk kepadamu. Khasya'alaka sam'i basari wa mukhi, dan apa, jadi otak dan sungsum otak atau sungsumku, semuanya napa tunduk, semuanya napa, tapi lebih kepada otak berarti, karena napa, karena ada begini. Wa azmi, tapi juga tulang-tulangku ya Allah khusyuk kepadamu. Khasya'allah kasam ya basari wa azmi wa mastaqallat bihi qadami, dan apa yang ditopang oleh kedua mama dan perkara istaqallat, yang menopang
mustaqallat li qadami, kedua menopangnya qadami telapak kakiku. Dan apa yang ditopang, ya Allah saya khusyuk tunduk kepadamu, merasa tidak punya apa-apa di depan kamu, sampai diucapkan seperti ini. Tapi ketika tidak dalam keadaan jadi imam, kalau jadi imam dibaca itu yang ngamuk semuanya nanti semuanya. Itu mestinya ya itu dicatat aja nanti, khasya'alaka sam'i wa basari wa 'adli wa maslaqallat bihi qadami. Ketika dalam keadaan rukuk, minimal dibayangkan kamu kalau memang gak hafal itu maca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi bolak-balik, membayangkan yang kita di depan kita adalah zat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, kita tidak punya apa-apa. Diulang-ulang sambil membayangkan seperti itu. Maha suci Engkau ya Allah Al-Azim, yang maha agung. Nah, ini mungkin gini-gini. Ini termasuk memahami maknanya. Karena ini sunnah kita itu bacaan yang kita baca itu berusahalah difahami artinya. Nah, difahami semua artinya, mulai dari pertama sampai nomor Fatihah. Kemarin sudah ya, Fatihah kan sudah saya ya, Fatihah sudah, kemudian apa subhana rabbiyal azim sudah. Ketika berdiri kamu bilang sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah, maha mendengar Allah terhadap orang yang memujinya. Maka terbayangkan, ya Allah jenengan tadi saya muji kepada kami, sucikan Engkau, kami puji aku ketika Engkau ya Allah. Ketika rukuk, terimalah apa jenis ini pujianku. Ketika berdiri saya bersami Allahu liman hamidah, kemudian kita baca ya Allah saya tahu jenengan apa jenis ini mendengarkan terhadap muji, maka Rabbana walakal hamd. Ya Allah, wahai Tuhan kami, walakal hamd, dan untuk Engkau semua pujian. Ada hafal meneh. Kalau ada lagi Rabbana alhamdulillah samawati wa bil ardi, untuk kamu pujian sebanyak sebesar segenap bil samawati, sepenuhnya langit, sebanyak penuhnya langit atau sebesar penuhnya langit, wal ardi, dan bumi sepenuhnya bumi, wa bil amasyita min syai'in ba'du, dan segenap apa yang kau kehendaki selain bumi dan langit, sebesar itu ya Allah. Nah, ini maksud kita bisa muji sebesar itu, ingin kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini murahnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan bacaan seperti itu, maka Allah akan menerima pujian kita dengan sebesar-besarnya. Padahal hanya baca seperti itu, sama dengan zinata awal ini zinata arsy midata kalimati wa subhanallah adada ma khalaqa fis sama, subhanallah adada ma khalaqa fil ardi. Sucikan Engkau ya Allah, sucikan dengan sebanyak adada ma subhanallah adada ma khalaqa fis sama, sebanyak apa yang Kau ciptakan di langit. Bacaan-bacaan seperti ini akan menambah pahala. Nah, kalau masih hafal ditambahi lagi ketika i'tidal. Apa jenis bacaan nama? Ahad. Apa? Sahabat benar mana? Ahaqqu ma qala al-'abdu. Ahaqqu ma qala al-'abdu. Yang perkara yang paling benar yang diucapkan oleh seorang hamba. Wa kulluna laka 'abd, dan kami semua ini hamba Engkau ya Allah. Yang paling benar, yang paling hak yang diucapkan oleh hamba, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'afiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, adalah ucapan apa tadi? Allahumma la mani'a, ya Allah tidak ada yang bisa menghalangi yang Engkau kehendaki untuk seorang dapatkan. Tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Engkau mau memberikan kepada seseorang. Terus wala mani'a lima a'taita, dan tidak ada yang bisa Allahumma la mu'tiya lima mana'ta Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala mu'tiya, dan tidak ada yang bisa memberi
5 manat terhadap apa yang engkau tidak mau memberi orang tersebut. Kalau memang kalau mengendaki untuk dia tidak dapatkan, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberinya. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kekayaan seseorang, kepunyaan seseorang ini tidak bisa memanfaati dari engkau. Kalau kau menghadapi apapun, menghendaki apapun, gak ada yang bisa menolak kekayaannya, kepunyaannya, kelebihannya, gak ada yang bisa menghalang-halanginya. Jadi kalau hafal tambah itu, atau yang doa sing ma'ruf, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban jazilan mubarakan fi. Ini dikumpul oleh pegak. Ayo dikumpul kalau menghafal semua jadi bagi baca semuanya boleh apa enggak? Nek mitur Syafi'iyah ya enggak boleh, nanti jadi panjang. Tapi Imam Nawawi memperbolehkan dalam satu kitabnya, tidak dalam kitab fikih beliau, tapi memperbolehkan. Karena apa? Kayak ini kitab dalam kitab Riyadhus Shalihin boleh dikumpulkan itu. Dalam Riyadhus Shalihin beliau menyebutkan boleh dikumpulkan bacaan-bacaan yang ada, yang lebih sharih lagi ketika mensyarahi hadis-hadis yang menunjukkan bahwa i'tidal itu panjang juga. Maka beliau mengatakan orang-orang bahwa i'tidal itu boleh dipanjangkan. Lagi bacaan yang seperti itu, niki berusahalah untuk difahami artinya, kemudian dan di sisi tekankan ketika rukuk dan sujud ini harusnya benar-benar merasa tidak punya sama sekali, rasa di depan Allah yang Maha Agung. Yang lain juga seperti itu, pastinya kita tidak punya apa-apa, merasa tidak punya apa-apa, tapi ini semuanya nih di dalam sholat sunnah. Kalau sholat fardu sampai anda imam jadi makmum, imamnya cepat ya ketinggalan. Kalau jadi imam maka akan diprotes orang banyak karena terlalu lama. Tapi merasa begitu juga bacaan ini setelah itu sujud bacaannya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la yang sangat tinggi. Aku sucikan Allah yang maha tinggi. Artinya benar-benar lebih gak punya apa-apa lagi. Sampai kita taruh badan yang paling utama dari kita, badan yang paling terhormat dari kita, yaitu kepala kita taruh di dalam al-ard, dia di batas bumi. Jangan subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dan kalau ditambahi monggo sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi. Sujud kepadamu sajada wajhi, wajahku, badanku dan wajahku yang berarti badanku semua juga. Wajahku ya Allah yang mulia, yang dianggap mulia oleh manusia ini sujud kepada Zat yang menciptakannya, khalaqahu wa sawwarahu, dan membentuknya, wa syaqqa sam'ahu, dan yang telah membuka pendengarannya, wa basarahu, dan penglihatannya, bi haulihi wa quwwatihi, dengan rekayasa dan dengan rekayasanya, haulihi wa quwwatihi, dan dengan kekuatannya. Qala wa istisarul khudu'i wa tawadhu'i lillahi inda ruk'i wa sujud wa imtila'ul qalbi, dan penuhnya hati bi ta'zimillah, dengan mengagungkan Allah, wa taqdisihi, dan mensucikan Allah inda takbir, ketika baca takbir wa tasbih. Ketika baca takbir niki benar-benar merasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita baca takbir itu ya dielingno karo Gusti Allah. Tidak kok hanya sekedar takbir ini adalah untuk menunjukkan perubahan, tapi di situ juga mestinya ketika baca takbir itu diingatkan. Ketika sholat kita rada mikir ini Allahu Akbar, Allah lebih besar daripada apa yang kamu pikirkan. Allahu Akbar, ketika kamu susah apa takbir Allahu Akbar, ojo mbok eling Gusti Allah, Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allah lebih besar. Tapi sebenarnya gak ada yang besar. Kenapa kok akbar? Apa ada yang lebih besar daripada? Ada yang besar di depan Allah? Kan tidak ada. Kalau sudah di hadapan Allah semuanya kecil. Tapi kenapa kok dikatakan akbar? Ya karena kita melihat kita sendiri. Wujudnya saya mikir liyane wong sholat. Berarti kan orang yang besar. Maka dia dikasih Allahu Akbar. Masih ada yang ditakutkan selain Allah, maka Allah ngendika Allahu Akbar. Kabir. Allah kabir ya, benar-benar kabir. Yang lainnya shagir. Kabir itu artinya besar, kalau akbar itu lebih besar. Allah kabir, iya yang lain kecil. Tapi kenapa Allah Akbar? Iya karena kita masih merasa ada yang besar di selain Allah, sehingga perlu diingatkan Allahu Akbar. Dan ini Allah tila'ul qalbi, dan penuhnya hati dipenuhi dengan mengagungkan Allah wa taqdisihi, dan mensucikan Allah inda takbir ketika membaca takbir, wa tasbihi ketika membaca tasbih, wa fi sa'iri ajza'i shalah, dan di selain di juz-juz yang lainnya, sa'ir yakni selain yang lainnya, dan di juz-juz salat yang lain. Wa mujanabatul afkari, dan termasuk muhafadzah ala shalah wal iqamatillah, termasuk menjaga salat dan mendirikan salat adalah mujanabatul afkar, menjauhi pikiran-pikiran, wal khawatiri, dan bisikan-bisikan hati al-dunyawiyah yang keduniaan, tentang dunia, yang bangsa dunia, tentang dunia. Wal i'radu an haditsin nafsi fi dzalik, dan berpaling dari omongan hati dalam masalah itu, dalam urusan dunia. Bal yakunul hammu fi shalah maqsuran ala iqamatiha wa ta'tiyatiha kama arama. Tidak seperti itu, bahkan yakunul hammu tidak hanya seperti itu, bahkan ham yakni pikiran, keinginan, sejauh hati, semuanya ketika dalam sholat itu hanya atas hanya keinginannya, tujuannya hanyalah ala iqamati maksuran, yakni hanyalah ala iqamatiha, untuk mendirikan sholat wa ta'tiyatiha, dan melakukannya kama seperti apa amarallah, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ham dia, keinginan dia, tujuan dia hanyalah pada mendirikan sholat dan melakukannya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama yang dipaksa. Saya punya teman niku nengone ati gak pernah berbicara kecuali Allah terus. Awalnya dipaksa. Artinya awalnya dipaksa, tapi sudah menjadi kebiasaan, ya sudah Allah terus. Gak pernah lepas daripada Allah hatinya. Oke. Nah, saya punya teman seperti itu. Pertama dipaksa, kudu eling Allah terus. Orang perkara lain disingkirkan lagi, perkara lain disingkirkan lagi. Tapi itu semua lama-lama sudah menjadi tabiat dia, sudah menjadi jadi hatinya terus, seperti kayak wataknya dia, eling Allah terus. Nah, ini juga ketika sholat dipaksa awalnya. Ya, di awal dipaksa. Fa inna shalah ma'al ghanam wa fa inna shalah. Kenapa kok awamnya seperti itu? Fa inna shalah, karena salat ma'al ghaflah, disertai dengan lalai, wa adamil khusyuk, dan tidak ada khusyuk, wal hudur, dan hudur, la hasilalah, tidak ada hasilnya, wala naf'ati, dan tidak ada kemanfaatan fiha, dalam salat itu, di dalamnya. La hasilalah wala naf'a fiha. Itu tetap ada, tapi sangat-sangat sedikit dibanding dengan kalau kamu sholat dengan benar. Koyok-koyok gak ono artinya, tapi ada artinya. Seperti yang saya omongkan kemarin, tidak ada orang sholat kok pasti walaupun 1%, 2% tetap ono iling Gusti Allah. Bukti ini apa? Dia tidak berani jalan ketika sholat. Itu menunjukkan masih ada, dalam sholatnya itu masih ada iling, dalam hatinya sholat itu masih ada. Jadi maksudnya iling Gusti Allah, sholat itu aku batal, akhirnya batal, ya kudu baleni meneh, mesti ada pasti itu.
mulai dari awal. Artinya tetap ada, tapi ya sangat sedikit ketika itu tidak dibarengi dengan kita mengingat, kita hudur ma'allah, hati kita bersama Allah benar-benar. Qala Hasan Basri, Hasan Basri ngendika rahimahullah taala, kullu sholatin la yahduru fihal qalb. Setiap salat yang hatinya tidak hadir di dalam salat tersebut, hatinya tidak bersama salat, fa hiya ilal uqubati asra, maka salat itu asra, lebih cepat ilal uqubah, kepada hukuman dibanding mendapatkan rahmatnya. Tapi saya yakin orang sing la yahduru fihal qalb ini adalah orang munafik tenan. Saya yakin yang tidak ada sama sekali adalah orang munafik. Andai kata gak ono wong sing delok ya wis buyar. Tapi alhamdulillah orang mukmin nggak mungkin buyar walaupun sendirian sholatnya, walaupun nantinya kemana-mana sholat sendirian, nggak ada tutup, nggak ada orang sama sekali, tetap masih meneruskan sholatnya sampai selesai. Nggak akan dia ono terus wahyu ngono, ya nggak mungkin. Maka masih ada yang sama sekali nggak ingat sama sekali. Itu adalah orang-orang yang jenengan ini orang munafik, kecuali orang-orang yang memang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Ini pasti ono hukumane. Ini yang tadi disebutkan hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Dia tetap ono pahalanya, tapi juga ono hukumane. Kenapa? Karena dia lalai dalam salatnya. Ini orang-orang yang dekat sama Allah pasti ono hukumane. Kalau kita ya insya Allah masih banyak ini banyak rahmatnya turun kepada kita. Allah. Wa fil hadits, dalam hadis, laisa lil 'abdi min salatihi illa ma aqala minha. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, aslinya bukan hadis ini sendiri, tapi pokok hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Laisa lil 'abdi min salatihi illa ma aqala minha. Tidak ada bagi hamba, yakni seorang hamba tidak mendapatkan dari salatnya. Ini laisa orang ikul abdi min salatihi apa illa ma. Jadi seorang hamba tidak mendapatkan dari salatnya illa ma, kecuali perkara aqala yang dia memahami darinya, dari salat tersebut, kecuali yang dia mengingat atau mengingat perkara tersebut dari salat tersebut, kecuali apa yang dia fahami dari rukun-rukun dari juz-juznya salat tersebut. Wa innal musalli qad yusalli sholata fala yuktabu lahu min sudusuha wala usyurha. Dan sesungguhnya orang yang sholat qad yusalli, terkadang dia sholat as-sholata sholat fala yuktabu lahu, kemudian tidak ditulis kebaikan untuknya dari sholat tersebut seperenamnya, sudusuha seperenamnya, wala usyurya bahkan tidak sepersepuluhnya, tidak seperenam, tidak seperpuluh, tapi kurang daripada itu yang ditulis kebaikan untuknya. Ani annahu yuktabu lahu minal qadrul ladzi kana fihi hadiran ma'allahi wa khasyian lahu. Mengendaki ditulis untuknya dari sholat kadar al-qadru, kadar, ditulis al-qadar alladzi yang kana fihi hadiran, yang dia di dalam dulu atau tadi dalam sholatnya hadiran, yang dalam kadar tersebut dia hadir, artinya hadir ma'allah, bersama Allah, wa khasyian, dan khusyuk lahu pada Allah. Waqad yaqilu dzalika, dan itu kadang itu jadi sedikit, waqad yaktsuru, dan kadang banyak bihasabil ghaflah, melihat kelalaian, wal intibah, dan ingatnya dia pada Allah Subhanahu wa taala. Fal hadir al khasyi, orang yang hadir artinya al khasyi yang khusyuk fi jami'is shalah, di semua salatnya, dalam juz-juz salatnya, di semua salatnya, ini di juz-juz salatnya, mulai dari takbir sampai akhir, tuktabu lahu sholatuha kullatuhu kullu, maka akan ditulis kebaikan untuknya salatnya semuanya. Wal ghafilullah, orang yang lupa, wal ghahi, yang lena, fi jami'i sholati, di setiap salatnya, la yuktabu lahu syai'un, tidak tertulis untuknya sedikit pun minta dari salatnya. Fajtahid rahimakallah, maka istihadlah rahimakallah
fil khusyuk dalam khusyuk. Maka bersungguh-sungguhlah kalian rahimakallah fil khusyuk dalam khusyuk kamu. Wal huduri dan hudur dan hadir fi salat dalam salat. Wa tadabbar dan ingat-ingat dan angen-angen dan berpikirlah matakulu apa yang kau ucapkan min kalami rabbika dari ucapan Tuhanmu fi salatika dalam salatmu. Nah, Fatihah yang seperti saya omongkan tadi, Fatihah ya kalau menurut saya ojo patek mikir itu adalah nama kalamu Rabb, tapi lebih kepada kita matur pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ayat-ayat setelahnya maka kita angan-angan, kita pikirkan ayat-ayat atau surat yang setelah kita baca Fatihah kayak kita sedang diingat-ingati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jal idza qara'ta, dan jangan kesusu ketika kamu membaca. Nah, ini wis gak patek paham arti ini, masih cepet-cepetan. Wah, belas kayak ini gak ngerti arti belas ini. Nah, masih lumayan nek pelan-pelan kadang-kadang masih ingat Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa mikir. Sudah cepet-cepetan wis gak bisa mikir, wis gak ada harapan khusyuk. Kalau pelan-pelan masih ada harapan khusyuk. Artinya ada harapan kita mengingat apa yang kita baca. Ketika pelan, kalau sudah cepat-cepat nggak ada harapan. Apalagi orang sujud kok iso disi imame, wah ini gimana? Makanya ini orang sujud itu ketika kita menunjukkan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kok sampai disi imam lah, menunjukkan bahwa dia tidak terfikir bahwa dia sedang berada dalam keadaan dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Lah wong mengagungkan Gusti Allah kok sampai napa kecepatan yakni kerasa suwe. Nah, mestinya kan gak maca subhanallah ping 3 kok imame saya ruku, saya sujud, lha kok tambahi. Ditambahi. Tapi bagi imam tidak dianjurkan untuk melebihi dari 3 kali menurut kita. Tapi sing jelas jangan manjangkan. Sampai seberapa? Kalau menurut Syafi'iyah jangan melebihi daripada 3. Tapi 3 jangan cepet-cepet mocone. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, kadang subhana rabbiyal a'la, karena memang ada sebagian hadis yang ketika orang subhana rabbiyal a'la saja tanpa bihamdihi. Nah itu kalau subhana rabbiyal a'la, apa ini subhanallah cepet gak terlalu itu. Ping 3 tapi ojo cepet-cepet. Tapi jangan lebih daripada 3 kalau kamu jadi imam. Kalau nggak jadi imam, ya panjang-panjangnya lebih baik. Ya. Itu kita, tapi hasil semua sepakat bahwa ketika jadi imam jangan lama-lama. Tapi lama-lama itu seberapa? Nah, ini ya kebangetan mau sholat subuh kok qul huwallahu ahad, wah repot ini. Subuh itu 2 rakaat karena qiraahnya panjang. Biar sama kalau zuhur. Nah iki wis subuh wis 2 rakaat, qul huwallahu menah ya wis. Kan gitu. Tapi ya dipaksa wong ngapale qul huwallahu ahad terus gimana? Qala fajtahid rahimakallah fil khusyuk. Wa tadabbar ma taqulu min rabbika fi kalami rabbika fi sholatik wala ta'jal, jangan tergesa-gesa inda qara'ta ketika membaca, jangan tergesa-gesa. Fa innahu la tadabbur ma'al ajalah, karena tidak akan mungkin tadabbur, mengangan-angan, membayangkan, mengangan-angan, memikirkan tentang ayat, tentang apa yang kamu baca ma'al ajalah, bersamaan dengan tergesa-gesa. Wa idza raka'ata wa sajadta fatma'inna, ketika kamu rukuk dan sujud fatma'inna, maka tumakninalah. Wala tangkuris sholah naqratik, jangan kamu cepat sholatmu, jangan cepat sujud dan rukukmu dalam sholatmu. Naqratik kayak notole, kayak makannya jago, ayam jago. Ayam jago kan, nah ini gambar Kanjeng Nabi seperti itu. Fala tasihha sholatuka, kalau seperti itu maka tidak sah sholat kamu. Ini yang terjadi kadang-kadang pelan, tapi
dihitung, ini menurut Syafi'i, dihitung tumakninah itu setelah semua anggota badan dalam keadaan dianggap sudah dalam keadaan sujud. Sebagian orang ini ketika sujud, ini kakinya tidak langsung ini sujud, ya, ininya sudah seperti ini, kakinya pelan-pelan ngangkat gini, lagi gini. Nah ini baru begini, tapi sudah baca subhanallah, ya pelan-pelan apa kakinya, baru kakinya baru segini di depan terus ngabet. Ini juga sering terjadi. Pelan-pelan sudah benar, tapi juga pelan-pelan gerakannya sampai pelan, kemudian sampai nopo kakinya tidak menyegerakan nopo menempelkan di dalam tanah. Karena sujud kan sab'ati a'dhumin. Sujud itu di atas 7 anggota badan itu 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kaki 2. Artinya ketika sebelum kaki itu menjejak, maka belum dia katakan sujud. Nah sering niki kepalanya sudah sujud, sudah membaca, tapi ininya masih pelan-pelan, begitu ini blek langsung dia ngadep nih. Artinya belum sujud sempurna, baru satu detik sudah berdiri kepalanya. Itu kita tidak sah. Jadi ada orang yang kecepatan, tapi ada orang yang pelan-pelan, tapi pelan-pelan juga kakinya pelan, mocone subhanallah cepatnya nggak karu-karuan malah. Subhanallah, atau bahkan sekali tak langsung. Ya sudah tidak sah ini juga betul kita. Karena yang diperhatikan ketika sujud itu apa dikatakan tumakninah itu ketika apa berdiam sejenak ketika sudah sempurna sujudnya. Dihitungnya kapan setelah sempurna, bukan kok setelah nempel dahinya ke lantai, tapi setelah sempurna sujudnya termasuk kakinya menempel di tanah. Wala tangkur nakratik, jangan kamu nonton jadi menyepatkan, menempelkan jenis ini dahi kamu dalam kayak notole, kayak makannya jenis ini ayam jago. Falatasihu salat. Kalau seperti itu falatasihu salat, maka salatmu tidak sah. Wadzalika, kenapa tidak sah? Itu li'anna tumakninata wal firruku'i wal i'tidali minhu wa fi sajdatain wa fil julusi bainahuma wajibatan. Karena tumakninah dalam rukuk, kemudian berdiri tegak dari rukuk, wa fi sajdatain karena tumakninah fil ruku'i dalam rukuk, wal i'tidali minhu dan berdiri tegak dari rukuk, wa fi sajdatain dan dalam dua sujudan, wa fil julusi bainahuma dan di dalam duduk antara dua sajdatain wajibatun. Tumakninah ini wajib, la budda minha, tidak boleh ditinggalkan, fil fardhi di dalam salat fardhu wa nafli dan salat sunnah. Tabtulu salatu bitarkiyah, yang salat bisa batal karena meninggalkan tumakninah tersebut. Walladzi la yutimmu ruku'ahu wa sujudahu wa khusyu'ahu fi sholatihi walladzi yasriqu shalah. Walladzi dan orang la yutimmu ruku'ahu yang tidak menyempurnakan rukuknya, wa sujudahu dan sujudnya, wa khusyu'ahu dan tidak menyempurnakan khusyuknya fi sholatihi dalam salatnya, walladzi yasriqu shalah, dia adalah orang yang mencuri salatnya, yang disebut-sebut mencuri dalam salatnya. Dia adalah orang yang mencuri, yasriqu yang mencuri, as-sholata salat mencuri, yakni yang disebut-sebut mencuri dalam salatnya. Kama warada fil hadis, sebagaimana yang datang dalam dan ada hadis dengan tentang masalah niki, yaitu hadis wa warada, dan ada hadis lagi annaman, dan datang hadis annaman hafadha ala sholati wa atammaha takhruju sholatuhu. Dan ada datang hadis lagi, sesungguhnya annaman, sesungguhnya orang hafadha yang menjaga ala sholat, menjaga sholatnya, wa atammaha dan menyempurnakannya, takhruju sholatuhu, maka sholatnya akan keluar bayda'a, berwarna putih,
musfiratan napa bersinar. Musfiratan taqulu hafizakallah. Salat itu akan berkata hafizakallah kama hafidhani. Semoga Allah menjaga kamu sebagaimana engkau menjaga aku. Maka salat itu akan keluar dalam keadaan putih dan bersinar dan berkata semoga Allah menjaga kamu sebagaimana engkau telah menjagaku. Walladzi la yutimmus shalah, dan orang la yutimmus shalah yang tidak menyempurnakan salat tahruju salatuhu sauda'a mudlimah. Dan orang yang tidak menyempurnakan salat tahruju maka salatnya akan keluar sauda dalam keadaan hitam, salatnya hitam, mudlimah dan gelap. Taqulu, salat itu akan berkata dhayya'akallah, semoga Allah menyia-nyiakan kamu. Semoga Allah tidak memperhatikan kamu, tidak mengurusi kamu, kama doyak tadi sebagaimana engkau telah menyia-nyiakan aku, tidak memperhatikan aku, tidak memperbaiki aku. Tsumma talufu kama yulaffu thawbul khalaq, kemudian tsumma tulafu, kemudian salat tersebut dilipat kama yulaffu thawbu al khalaqu, kayak dilipatnya as-thawbu bagian al khalaqu yang sudah amoh cara Jawa ini, yang sudah apa? Amoh ya, yang sudah rusak. Salat bagian yang sudah rusak, fayudrabu biwajah, wajah, kemudian wajahnya dipukul dengannya. Wa fil hadis, dalam hadis, inna sholata tamaskunun wa takhantu'un wa khusyuk, dalam hadis salat itu hanyalah tamaskun, usaha untuk diam, untuk tenang, untuk anteng, tahaddu'un dan menghuduk-hudukkan, mendepek-depekno, wa takhusyu'un, dan mengkhusyuk-khusyukkan. Asal khudik, merasa tidak ada apa-apanya, merasa rendah di depan Allah Subhanahu wa taala dan khusyuk. Nah, kita maskun artinya ada takalluf berusaha untuk benar-benar tenang, anteng, wis kayak gak punya apa-apa di depan Allah. Takhaddu, rasa rendah banget di depan Allah. Takhasyuk, rendah khusyuk di depan Allah. Salat itu ya kayak gitu itu. Walamma ra'a alaihi salatu wassalam ar-rajul alladhi yab'athu bi lihyatihi fi salatihi. Walamma ra'a, dan ketika Rasulullah melihat alaihi salatu wassalam ar-rajul, laki-laki, alladhi yab'athu, yang mempermainkan, yang gawe dolanan bilihyatihi, dengan jenggotnya, fi salat, dalam salatnya. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah bersabda, lau khasha'a qalbu hadza la khasha'at jawarihu. Andai kata hati orang ini khusyuk, la khasha'at, pasti akan khusyuk jawarihu, anggota badannya. Kalau orang ini khusyuk, hatinya khusyuk pasti jawari. Coba aja, sampean cobalah musuk-musuk, no. Iso enggak tangan sampean gerak? Gak mungkin. Jadi gak usah dijaga alasan, paling pentinglah hatiku. Orang bisa, paling penting hatinya. Gak bisa. Orang itu kalau hatinya lurus maka badannya akan lurus. Kan gitu. Tapi kalau badannya lurus ya di dalam dilerin, belum tentu hatinya lurus. Mungkin dia munafik, mungkin dia laki usaha. Saya tidak hati gaya bukan begitu, pokoknya aku lurus, muka-muka hatiku diberi nopo petunjuk, diberi taufik, diberi nopo pencerahan, diberi sinar oleh Allah, cahaya oleh Allah, sehingga kemudian iso ya bisa saja. Tapi hatinya belum. Jadi kalau badannya khusyuk belum tentu hatinya khusyuk. Tapi kalau hatinya khusyuk gak mungkin kemudian badan itu gak ikut khusyuk. Kalau wis ilang Allah tok, wis gak mungkin badan ini. Ya memang kadang-kadang kekhusyukan hati itu menjadikan badan nopo yang kabeh kadang karena memang gak kuat. Wedi karo Gusti Allah kadang seperti itu. Tapi itu jarang, kebanyakan di malah meneng kadang-kadang. Qala andai kata ketika ana wong dolanan waca jing Jawa Tengene, kemudian Kanjeng Nabi andai kata hatinya orang ini khusyuk, maka
anggota badannya pada khusyuk. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi Al-Hakim At-Tirmidzi dalam Nawadirul Usul. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah fil Musannaf. Walaupun ini dhaif tapi ya hadis ini napa sesuai dengan kenyataan bahwa ini dhaif mana dikatakan dhaif namun juga enggak ada, yang memang rawi yang enggak disebutkan tapi belum jenis ini bukan ada rawi yang wadok dan setelahnya ahli wudhu atau ahli mau biasa gawe-gawe, enggak ada yang seperti itu. Apalagi ini akan pasti sesuai ini. Fabayyana, maka Rasulullah menjelaskan anna khusyu'al jawari min khusyu'il qalbi. Khusyuknya anggota badan jawari, yakni anggota-anggota badan, min khusyu'il qalbi, ini timbulnya dari khusyuknya hati. Wa annahu la kamala li sholati biduni dzalik, dan sesungguhnya la kamala, tidak ada kesempurnaan, dan hadis ini juga menunjukkan bahwa sesungguhnya tidak ada kesempurnaan di sholat untuk sholat biduni dzalika, tanpa itu, tanpa khusyu'ul qalbi, tanpa khusyu'ul jawarih. Waqad qala salafus salih radhiyallahu alaihim, dan as-salafus salih telah berkata ridwanullahi alaihim, man arafa man ala yaminihi wa shimalihi wa huwa fi sholati falaysa bi khashi'in. Barang siapa yang masih mengenal orang yang ada di kanan dan kirinya sedangkan dia dalam keadaan sholat, falaysa bi khashi'in, falaysa, maka dia tidak bi khashi'in, orang yang khusyuk, maka dia tidak termasuk orang yang khusyuk. Jadi khusyuk tenanan, pol-polan khusyuk itu ketika sudah tidak tahu kanan kirinya. Waqat balagal khusyuk, makanya wong dhisik diukur awake kabeh, makanya kemudian masuk wis kepethuk bareng ngono bariku salaman maneh. Karena ukurane zaman dhisik lah saiki kok iso salaman, ya wis tabarruk apa jenenge iki tidak dengan orang-orang sing khusuk-khusuk nemen sampai gak eling ini kiri kanane, muga-muga untuk berkah. Itu juga kadang-kadang juga kita ya terlambat wis teko lagi Allahu Akbar lagi yo salam gak iso waktu masa ape takbir salaman di sini mau wis itu wis mati lagi salaman. Kalau memang itu qala waqad bala al khusyu'u fi sholati bi rijali min as-salafis shalih mablaghan ajiban, dan khusyuk itu nyampe, waqad bala benar-benar nyampe khusyuk, kekhusyuan itu sampai kekhusyuan dalam salat, al-khusyu'u fi salat, khusyuk fi salat qabala benar-benar nyampe birijalin pada beberapa orang minas salaf dari salaf saleh mablaghan ajiban, sampai ke tingkatan mablaghan ajiban yang mengherankan. Kekhusyuan orang curug-curug saleh yang dulu ini benar-benar nyampe kepada tingkatan yang mengherankan. Fa min dzalik, di antara itu anna ahadahum kana yaqulu alaihi tayru wa huwa qa'imun fi shalah aw sajidun. Sesungguhnya seorang dari mereka kana dulu menghinggap alaihi kepadanya at-tayru, burung, wa huwa qa'imun, sedang dia berdiri fi shalah, dalam salat, aw sajidun, utawa dalam sujud. Yahsibu, burung tersebut menyangka annahu, sesungguhnya tadi orang yang salat itu adalah haidun, adalah adalah tembok, au jamatun, atau benda mati, min syiddati hatihi, karena sangatnya tenangnya, dia, wa tuli qiyami, dan karena lamanya berdirinya, wa sujud dan sujudnya. Itu menunjukkan sujudnya sudah lama, nek sebentar burung saya ngerti nek lagi sujud agak itu menungso itu pasti sudah lama sujudnya, itu berdirinya pasti sudah lama, sehingga burung gak sadar itu bahwa itu adalah manusia yang dikirane patung, dikirane orang-orangan sawah, dikirane. Batuli qiyamihi wa sujudi. Wasaqatat fi jami'atil basratu ustuwatanatun in za'aja li suqut yanul isuk. Wasaqatat, dan jatuh runtuh fi jami'atil Basrah, fi jami'il Basrah, dalam masjid jamaknya Basrah, ustuwanatun, satu
apa jenis tua nah apa namanya ini cagak apa jenis ini cagak yang inza jadi sukutiha oleh suku, yang kaget karena jatuhnya itu, karena runtuhnya itu ahlu suku. Ahlu suku yakni orang-orang yang ada di pasar. Pasar itu wis rame, wis geger-gegeran, wis padha ngomong-ngomongan. Baru di masjid jamaknya di pasar itu apa namanya salah satu tiang dari tiang-tiangnya itu nomor runtuh. Sing di pasar sampai kaget, padahal wis rame koyo ngono, kaget yang di pasar. Wa kana ba'du, sedangkan sebagian dari orang-orang salaf ini yusalli fil masjid, dia sholat di masjid itu yang jatuh, yang runtuh napa uswananya ini. Falam yashur biha. Kemudian dia tidak merasa ada yang jatuh. Di pasar yang di luar masjid krungu kaget, yang di dalam masjid sholat gak krungu. Min syiddat istighraqi, karena sangatnya totalitas dia fi sholat di dalam sholatnya. Karena sudah wis entek-entekan, istighraq entek-entekan. Ya ini totalitas di dalam sholat wis gak eling apa-apa. Ini istighraq jadi paling ini gak eling apa-apa kecuali napa sholat. Wa kana ba'dhum yaqulu li ali, sebagian dari mereka berkata kepada keluarga wa auladi dan anak-anaknya, berkata seperti ini, idza dakhaltu fi sholati faf'alu ma badalakum. Idza dakhaltu, kalau aku masuk fi sholat, dalam sholat, ketika aku masuk sholat, faf'alu maka lakukan ma badalakum, apa yang terlintas untuk kalian, apa yang kalian pikirkan. Wis lakoni apa wae wis ketika aku dalam keadaan sholat, terserah. Yakni min raf'il shaut wa kathratil laghati. Jadi mereka mau mengeraskan suara-suara, au kathratil laghat, atau banyaknya, wa kathratil laghat, dan banyaknya teriakan omongan-omongannya, teriakan. Jadi sudah, lakukan apa yang kalian mau. Fa inilah uhsubikum, karena sesungguhnya aku tidak lagi merasa kalian, tidak lagi merasa keberadaan kalian kalau sudah dalam sholat. Fakanu rabbama yadribuna bitufi indahu, dan dulu keluarganya ini kadang-kadang mereka menabuh bituf, menabuh terbang di sampingnya. Sholat di sampingnya pada nabuh terbang, fala yash'ur, dia tidak merasa dengan itu semuanya. Wahtara baitu Ali bin Husain, dan terbakar rumahnya Ali bin Husain Zainal Abidin radhiyallahu ta'ala anhu, terbakar dengan api wa huwa sajid, dengan dia sujud. Rumahnya Zainal Abidin Ali bin Husain ibni Sayyidina Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu ta'ala terbakar dengan api, sedangkan rumahnya terbakar api wa huwa sajid, dengan dia sujud. Faja'alu yasihuna alaih, maka kemudian mereka melakukan yasihun, pada berteriak alaih, berteriak kepadanya, an-nar ya benar Rasulullah, api, wahai putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai cucu Rasulullah, wahai putra Rasulullah, ini cucu Rasulullah, wahai cucunya Rasulullah, ini ada api. Falam yarfa' rasahu, kemudian dia tidak mengangkat kepalanya, masih tetap sujud. Falamma faragha min sholati, ketika sudah dia selesai melesaikan min sholati, dari salatnya, qila lahu fi dzalik, dikatakan, ditanyakan lahu kepadanya, fi dzalik dengan kemudian salat kok napa ono api gede kok mboten napa tani, mboten iki sama sekali. Napa? Faqala alhadni anha narul ukhra. Kemudian dia jawab, alhadni, melalaikan aku, melenakan aku dari api itu, anda dari api tersebut, narul ukhra, api yang lain, yakni api akhirat. Jadi menunjukkan bahwa orang yang disebut Zainal Abidin ketika sholat masih membayangkan, masih takut dengan narul ukhra. Jadi ya apa jenenge niki yang terlalu memperbesar-besarkan, sholatlah kamu gak usah ngarepkan napa surga, jangan kamu mengharapkan ini, ya kok gak pakai realistis menurut saya. Karena apa? Karena kita masih tergoda kok dengan kesenangan-kesenangan.
Padahal puncak kesenangan adalah di surga. Kan gitu. Kita itu masih takut kok dengan api. Kita itu masih takut dengan anak wong ketabrak kemudian melihat ngono, masih takut kok. Orang takut dengan kalau kita yang dipotong-potong pada waduh napa ini seperti perlakuan orang kafir waliyadzubillah, dipotong-potong kemudian balik meneh dihancurkan, disetrika, ini kan masa tidak takut. Kita masih takut dengan itu semuanya. Makanya kadang-kadang ya ketika ngomong ini ya gak pakai realistis menurut saya. Realistis kita ini kok masih senang kesenangan dunia, masih sering mengalahkan kesenangan dunia terhadap napa. Maksudnya ya makanya Gusti Allah Subhanahu wa taala ini dari awal sampai akhir ya jannah, nar, jannah, nar, jannah, diingatkan dengan akhirat terus. Karena apa? Karena kebanyakan orang tidak tingkatan itu. Bukan tingkatan yang kemudian iso napa jenenge niku ibadah karena Allah tok andai kata gak ono jannah, gak ono nar maka kadang ya kan ibadah. Ada tingkatan kita. Nah, sedangkan Zainal Abidin, cerita Zainal Abidin niku ngendika napa al-hadni anha narul akhirah. Masih seperti ini. Kalau kita melihat sepak terjangnya para sahabat, ya masih seperti itu. Nah, masih seperti itu. Faqala al-hadni anna narul ukhra. Wa qila li ba'dihim, dan dikatakan kepada sebagian dari mereka. Ya walhasil ini menunjukkan khusyuknya itu sampai ono api gak ngerti. Wis gak tahu bahwa napa terbakar rumahnya niki Sayyidina Zainal Abidin, cucunya Rasulullah SAW, putranya Sayyidina Husain, cucunya Kanjeng Nabi. Wa qila li ba'dihim, yang disebut-sebut Sayyidina Ali bin Husain jika adalah ini keturunan yang menurunkan keturunan dari Sayyidina Husain adalah Ali Zainal Abidin. Jadi semuanya kalau Al-Husaini pasti lewati Zainal Abidin karena semuanya terbunuh kecuali beliau yang masih selamat. Dari keturunannya Sayyidina Husain itu hanya beliau. Wa qila li ba'dihim, dan dikatakan kepada sebagian yang lain, sebagian nama jenenge niki sebagian dari orang salaf, hal tajidu fi sholatika ma najiduhu min wasawis dunya. Hal tajidu, apakah kamu menemukan fi sholatika dalam sholatmu ma najidu, apa yang kami menemukannya min wasawis dunya, dari was-wasnya dunia. Apakah dalam sholatmu kamu merasakan dunia yang masih terpikirkan, menemukan dalam hatimu was-was dunia, yakni pikiran dunia? Faqala, kemudian dia ngomong la antah talifa fil asin fiyal al-sinatu al-fiya al-asinnatu ahabu ilaihi min dzalik. Benar-benar ikhtalafal asinnatu fiyya, bertubi-tubi tombak panah mengenaiku, itu lebih ahabu, lebih aku sukai ilainya, lebih aku sukai bidzalika, daripada itu. Lebih baik saya tertombak berpuluh-puluh tombak di badanku, lebih aku milih itu dibanding saya ingat dunia ketika dalam keadaan sholat. Jawabannya wakilah li akhar, dikatakan pada yang lain, hal tuhadditsu nafsuka fi sholat bisyai, apakah hatimu ngomongi kamu membisiki kamu fi sholat, dalam sholat bisyai, dengan sesuatu selain Allah? Faqala wa hal syai'un ahabbu ilayya minas shalah, wa hal syai'un, dan apakah ada sesuatu ahabbu ilayya yang lebih aku sukai daripada sholat, hatta utahditsan nafsi bihi hati fiha, sehingga aku berbicara kepada hatiku tentang sesuatu dengan itu. Apakah ada yang lebih aku sukai dibanding sholat sehingga aku mikirkan tentang sesuatu tersebut? Paling suka aku sholat, ya gak mungkin aku pikir yang lain.
Wajah asari, ada cerita lagi, datang sari pencuri, fasaraka farasa Rabi bin Khaytham. Kemudian dia mencuri kudanya Imam Rabi Ibnu Khaytham. Wa huwa sholat, sedangkan dia dalam keadaan sholat. Siapa Rabi bin Khaytham? Rabi bin Khaytham itu tabi'in, murid Ibnu Mas'ud. Tapi kemudian Ibnu Mas'ud ketika mengomentari, andai kata kamu dilihat oleh Rasulullah, pasti Rasulullah akan senang dengan kamu. Ibnu Mas'ud kalau sudah ditatangi oleh Rabi bin Khaytham, wis gak boleh diganggu sama orang lain. Yang lain kok gurih-gurih, datang aja, nanti aja. Ini Ibnu Mas'ud kalau sudah ditanya oleh Rabi bin Khaytham. Ja'asari, datang mencuri kudanya Rabi bin Khaytham wa huwa fi shalah, sedangkan dia dalam keadaan salat. Wa yajaja 'alan nas yatuna 'alaihi. Kemudian orang-orang pada maksud wong sing nyuri niku atau mengundarnya. Orang-orang ini podo dongakno elek yatuna alai, podo maksudno, podo mendoakan jelek kepada pencuri tersebut. Faqala Rabi ngendika, laqad ra'aitu hina laqahu. Aku benar-benar telah melihatnya ketika dia melepaskan kudaku. Aku tak lihat waktu dia niki. Faqalu lau talabtahu fa akhadtahu minhu. Ya apa ya bahasa Indonesia nih. Faqalu, dan ngomong mbok yo yani apa andai kata kamu mengejarnya, fa'akhadtahu minhu, kemudian kamu mengambilnya. Cara Imam Syafi'i, ya, ketika sandal kamu dicuri, kamu sholat, barang kamu dicuri, kamu boleh kejar dan tidak batalkan sholat. Kamu sholat, sandal kamu dicuri, kamu tahu, kejar, ambil, terangkat bekal, sholat menang terus, sholat gak batal sholat. Karena dianggap pada karo sholat syiddatul khauf. Syiddatul khauf kan tidak apa-apa juga. Nah, tapi ini ahli fikih sing gak patek napa khusyuk. Nah, nek sing khusyuk ya kayak Khaytham. Aku wis ngerti waktu dicopot kok. Nek jenengan kejar. Kenapa jenengan mboten kejar? Wong wis ngertos ngoten. Wong ning gone fikih kok dibolehkan mawon kok. Bukankah Syiddatul Khauf juga boleh seperti itu? Faqala kanat sholati ahabba ilayya minal fardh. Jawab, salatku tadi itu salatku lebih aku sukai daripada faras, daripada kuda itu. Wa huwa minhu fi hillin, ditambah lagi, dan dia dalam kehalalan dari kuda tersebut. Istahalal. Salatku lebih aku sukai daripada kudaku dan aku ampuni. Istahalal dia, ambilin gak apa-apa. Padha wong liyane padha ndongakno dik malah napa wae hillin minhu. Shalla ba'du ashabi Rasulullah. Sebagian sahabat Rasulullah salat fi ha'itin nakhlin lahu, dalam kebun kurma lahu miliknya. Ha'id ini kebun, nakhlin kurma, kebun dalam kebunnya miliknya. Faja'alat tayyir, kemudian tumandangnya ini ada burung yang melakukan terbang dari min syajaratin, dari satu pohon ila syajaratin ke pohon yang lain. Wa ja'ala yanzuru ilaiha. Sebagian sahabat ini melihat kepada ini kok apik burungnya, aku ini. Fa'alahu dzalika an syai'in min sholati. Kemudian itu ini burungnya atau dia melihat kepada itu niki melenakan dia dari sedikit dari sholatnya. An syai'in, dari sedikit min sholati, dari sholatnya. Falamma arafa dzalik, ketika dia tahu itu, ketika merasa arafa dzalik min nafsi, dari dirinya, wah aku kok melakukan seperti ini, syaqqa alaihi, maka perbuatan itu berat baginya. Aku susah menyudahkan dia. Fa ja'ala dzalikal ha'ita kullahu fisabilillah, kemudian menjadikan kebun tadi kullahu semuanya ini fisabilillah, disedekahna fisabilillah,
lama alha'u lima alha'u an sholati, karena dia telah melelehkan dia dari sholatnya. Qultu, saya ucapkan, wa hadza kulluhu li ma'rifati salafi shalih radhiyallahu ta'ala anhu bi jalalati qadri shalah wa idhami mawqiha min ad-din. Dan ini semua, hadza kullu, dan ini semuanya li ma'rifati salafi shalih, karena taunya salaf saleh radhiyallahu ta'ala anhum, karena tahunya mereka bi jalalati qadri shalah, tentang agungnya kedudukan sholat, kadarnya sholat, wa idhami mawqiha, dan tahu besarnya kedudukan sholat bidini dalam agama. Waqad balagana, dan telah nyampe kepada kita Allah Ta'ala, sungguhnya Allah Ta'ala qasama amal sholat, membagi amal-amal sholat ala arba'ina alfi saffin minal malaika, dibagi atas 40 alfa saffin, 40.000 saf minal malaika, dan malaikat. Jusnya sholat itu dibagi 40.000 nopo malaikat, 40 saf, bukan 40.000 malaikat, tapi 40.000 saf, 40.000 barisan dari malaikat. Fi kulli saffin sab'una alfan, dalam setiap saf ada 70.000. Asyaratun bin hadiyam, yang 10 dari saf tersebut berdiri. Layar kaun, mereka tidak pernah rukuk, berdiri terus, maca terus, baca Quran terus, baca terus. Wa asyaratun, dan 10 saf ruku terus, layar sujud, tidak pernah sujud, tidak pernah berdiri dari sujud terus. Wa asyaratun, dan 10 saf sujud terus, layar faul. Wa asyaratun, 10 kuudun, duduk, layaku mundur, tidak berdiri. Wa jama'a jami'a dzalika li abdin, dan Allah mengumpulkan semua itu, wa jama'a, dan Allah mengumpulkan jami'a dzalik, semua itu, ono berdirinya, ono ruku, ono itidal, ono sujud, ono napa itidal, ono dan ada yang lain-lain, li abdi, untuk hambanya yang mukmin, fi rakaataini, dalam 2 rakaat, yusolli, yang dia melakukannya, dia melakukan salat itu. Malaikat sujud tok, sing ruku tok, sing berdiri tok, sing duduk tok. Tapi mukmin dikumpulkan semuanya, punya keistimewaan. Fangdur idhama minati, maka berfikirlah, angan-anganlah, atau lihatlah besarnya anugerah Allah subhanahu, minnati, pemberian Allah, wa fadli, dan anugerahnya. Ala ibadihil mu'minin, terhadap hamba-hambanya mukmin. Waqad qala alaihi salatu wasalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, mathalus shalawatil khamsi mathalu nahrin ghamrin ala babi ahadikum. Mathalus shalawatil khamsi, perumpamaan salawat 5, mathalu nahrin, ini kayak perumpamaan sungai. Nahar itu kadang maknanya sungai, kadang juga disebut bahar, juga disebut nahar. Kayak sungai, ghamrin, yang banyak airnya, ala babi ahadikum, yang berada di pintu salah dari kalian. Yang tahimu, dia akan masuk kepadanya fi kulli yaumin, dalam setiap hari, walilatan, semalam, khamsa marat, 5 kali. Dia masuk ke dalam air tersebut, mandi 5 kali sehari. Afatarawna dzalika yubqi alaihi min darani syai'an, apakah kalian meyakini itu yubqi, masih menyisakan, alaihi, di atas badannya, min darani syai'an, sedikit dari kotorannya. Kalau mandi 5 kali, apakah masih ada kotoran yang menempel pada dia? Ada. Min darani syai'an. Tapi ya, kapan lebih bersih? Aku pengen bersih ya, mungkin pakai sabun. Nah, zaman dhisik ya pakai napa siter. Artinya napa salate sing bener, mandine sing bener. Nah, kena cat ora digur terus ya, digur tok ya ora iso bersih. Ya artinya ono minyaknya, kayak minyak sik kemudian napa mandi di situ. Ini seperti ini. Jadi maksudnya napa, terus pahaman saya. Yani ada kotoran-kotoran yang tidak bisa dihilangkan kecuali dengan kita melakukan semua napa, semua anjuran-anjuran, semua aturan-aturan dalam sholat, termasuk adab-adabnya sholat. Semakin kita pakai adab-adab di sholat, maka semakin bersih. Kayak kita memakai beberapa peralatan-peralatan mandi supaya kita bersih semuanya.
Qalu, ini berkata, apakah masih tersisa sedikit kotorannya? Qalu, mereka berkata, la buatan mesti bersih 5 kali mandi. Wa qala alaihi salatu wassalam, as-salatu ila sholati kafaratun lima bainahuma. Dari sholat ke sholat yang lain adalah merupakan kafarah, pelebur 5 barimada untuk dosa-dosa yang dilakukan antara sholat tersebut. Idza ijtunibatil kabair, selama dijauhi, ketika dijauhi al-kabair, dosa-dosa besar. Wa kana Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ini semuanya kadang-kadang ini bisa menghilangkan dosa, ini bisa menghilangkan dosa, ini menghilangkan dosa. Ini dosa kecil. Kalau dosa besar harus taubat. Harus taubat. Kalau kita kan ya sering ini ngerasani kadang ya enak. Nah, ini kan perlu. Makanya ketika Kanjeng Nabi kadang ngerasa kadang lakoni apa masih terus tidak bisa, maka Kanjeng Nabi ngendika susulilah perbuatan dosa dengan perbuatan baik. Taqillaha itsma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata. Keburukan susulilah dengan kebaikan. Karena apa? Karena nek tobat kabeh ya selesai. Disusuli dengan taubat, kayak sudah ditaubat, taubat sudah selesai. Kalau tidak bisa disusuli dengan taubat, disusuli dengan perbuatan baik yang lain, diharapkan karena perbuatan baik menghapuskan perbuatan buruk. Nah, ini kita termasuk apa? Sholat kafaratul lima bainahuma. Wa kana Abu Bakar As-Siddiq, dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala dulu idza hadara waktu sholat, ketika hadir waktu sholat, yaqulu, beliau berkata, qumu ila narikum allati awqattumuha fa'atfi'uha. Berdirilah kalian karena api kalian, allati yang awqattumu, yang telah kalian nyalakannya, fa'atfi'uha, maka padamkanlah itu. Ayo berdiri wadah dosa-dosamu sing kalian yang menyebabkan api yang menyala-nyala. Ayo berdiri untuk kita matikan, padamkan api tersebut. Yuridu bin nari ad-dzunub, beliau mengendaki dengan nar adalah dzunub, dosa. Bi'idfa'iha, dengan memadamkannya, al-qiyam bis-shalah, mengendakinya al-qiyam bis-shalah, ini berdiri menuju sholat. Fa innahu mukaffirun lisayyi'at, qiyam ila shalah dikiyuk mukaffirun, menghapuskan lisayyi'at, terhadap dosa-dosa, wa mudhibun laha, dan menghilangkannya. Qala Allah Ta'ala, nanti kok wa aqimus sholata tarafayin nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Dirikan sholat pada pucuk loro dari sisi, di pinggir loronya, pinggir duanya siang, wazulafa minali, dan beberapa waktu dari waktu malam. Innal hasanata yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya kebaikan ini bisa menghilangkan keburukan, menghilangkan dosa-dosa. Sholat ini bisa menghapuskan dosa. Dzalika dzikra lidzakirin, adalah pengingat untuk orang-orang yang ingat, yang mau ingat. Waqat warada anil ayah, dan ada datang sungguhnya ayat ini nazarat, turun fi rajulin, tentang orang laki-laki, asoba, yang dia mengenai minamra'atin, dari seorang perempuan. Jadi maksudnya melakukan sesuatu pada seorang perempuan, melakukan maduna zina, apa yang di bawah zina, apa yang tidak sampai zina, melakukan sesuatu yang di bawahnya zina, jadi tidak sampai zina. Wajah ila Rasulillah, kemudian dia datang kepada Rasulullah SAW, yas'aluhu ayyuqima alil had. Laki-laki ini meminta kepada Rasulullah supaya beliau melakukan had kepadanya, melakukan al-had, hukuman had alih kepadanya. Yakni napa hukum had dianggapnya niki kaya zina, sehingga perlu napa di had. Kalau memang masih belum punya istri, belum pernah punya istri, maka wajib dicambuk dan seterusnya, itu hukuman had. Falam yarudda alaihi, kemudian Rasulullah tidak menjawab atasnya, tidak menjawab kepadanya, didiamkan. Hatta qimas shalah, sehingga kemudian dikomatilah sholat. Falamma faragha, ketika beliau selesai alaihi salatu wassalam di sholat, dalam sholatnya, istahdarahu, Rasulullah minta dia datang kepadanya, minta hadir kepadanya. Dan Rasulullah menyuruh laki-laki tersebut untuk datang kepadanya. Faqara alaihi hadil ayat, kemudian Rasulullah membacakan kepadanya ayat ini.
Faqala rajul, kemudian laki-laki berkata, hadza li khassatun am lin nasi ammah. Ya Rasulullah, hadza li khassatan am lin nasi ammatan. Ini untukku khusus atau untuk orang, semua orang secara umum ya Rasulullah? Qala bal huwa lin nasi ammah. Dia beli kok hukum seperti ini atau Quran ini, ayat ini, isi kandungan Quran ini untuk semua orang, lin nasi amatan, semuanya, untuk semua orang, tidak hanya untuk kamu. Qultu, saya ucapkan, mafi dalil, di situ ada dalil alam nas-saghaira, sesungguhnya dosa-dosa kecil, minas sayyiati, jadi minas sayyati, yang kecil-kecil, minas sayyati dari dosa-dosa, ini dosa-dosa kecil itu tukaffaru, itu bisa dileburkan bisolawati dengan sholat-sholat waqiliyah dan yang lain-lain minal hasanat, dari hal-hal yang baik. Wa taubatu minha ani shaghir ma'adhalika atammu, dan taubat dari dosa-dosa kecil as-shaghir ani as-shaghir, dosa kecil ma'adhalika, disertai selain itu, yani selain melakukan salat, selain melakukan kebaikan, taubat dari dosa tersebut ini atammu, lebih sempurna, wa ahwatu, lebih hati-hati. Dan sebagaimana kaya ngendikane Kanjeng Nabi atau napa sudah asar, orang ku mlebu swarga dengan sebab rahmate Gusti Allah, tapi derajat surga itu dengan amal. Artinya gimana? Semua orang itu mlebu swarga karena rahmati Gusti Allah. Tanpa ana rahmati Gusti Allah gak ada masuk. Wala anta ya Rasulullah, wala ana, gitu kan Kanjeng Nabi. Semuanya dengan rahmati Gusti Allah. Tanpa rahmat gak mungkin masuk. Tapi kemudian derajat yang ada di surga itu sebab amal. Ditempatkan Allah di mana? Niki sebab no, sesuai dengan amalnya. Lah orang itu kalau hasanat, dia punya sayyiat, punya hasanat, maka saling menghapuskan di persentase. Keburukannya dia anggap ini 5 dihitung, dianggap nopo 5, umpamanya kebaikannya dianggap 10, berarti 10 dikurangi 5 karek 5 amale. Semakin lama semakin habis, semakin keburukannya mungkin banyak, maka semakin habis. Jadi kalau keburukannya kemudian kita taubati, maka tidak terkurangilah amal kita. Maka tidak terkurangi amal kita. Ini sudah selesai. Artinya ya tidak hanya ahwat, tapi di sini disebut atam. Atam lebih sempurna. Karena apa? Karena perbuatan buruk tersebut tidak mengurangi pahala dari amal kita, tidak mengurangi amal kita, tapi itu terhapuskan dengan tobat kita. Qultu, saya ucapkan juga wala hadda ala rajuli fima, di sini juga menunjukkan la hadda, tidak ada had ala rajuli terhadap laki-laki yang dari perempuan fima asabahu minal mar'ah, dengan apa yang dia lakukan dengan perempuan minal mar'ah duna zina, yang di bawah zina, minal qublah, yaitu hanya mencium, walams, dan memegang, meraba, wa nahwi dzalika, dan sepadannya. Ini tidak ada had. Walakinnahu husiba anna alaihi, lakinnahu hasaba anna alaihi dzalika, tapi dia laki-laki itu menyangka anna alaihi, sesungguhnya atas dia dzalika, dalam karena melakukan itu dia menyangka ada had. Kita tahu had niku napa sih? Had itu adalah hukuman yang sudah ditentukan ketentuannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dipasrahkan kepada hakim, ditakzir atau diapakan, enggak, tapi sudah ditentukan besaran kecilnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak napa motong tangan, kayak apa cambuk 40 kali atau 80 kali atau 100 kali bagi orang-orang yang melakukan sebagai dosa, atau bahkan rajam, atau disalib, dibunuh dan disalib bagi orang-orang sing melakukan perampokan, melakukan pembegalan dengan kekerasan seperti ini. Ini apa jenenge ini? Ini nama jenenge had,
hukuman yang sudah ditentukan besaran kecilnya nggak boleh dikurangi oleh menungso, bahkan napa jenenge gak oleh disyafaati. Dosa nyafaati, dalam nyafaati itu meminta keringanan, itu dosa yang syafaat. Kalau yang lain kan masih kadang untuk ganjaran. Ono wong ape di penjara, kamu kemudian napa, oh iki kira-kira wis tobat, kamu ya ojo di penjara lah. Sakno niki ngene. Ono apa jenenge niki, ono wong membunuh seseorang, keluargane nuntut pateni. Kamu bilangi keluargane wis ta. Orang yang mampu diri, orang yang membunuh keluarganya itu pahalanya besar. Sunnah. Tapi kalau sudah had, hukuman yang pasti yang dijatuhkan, yang sudah ditentukan oleh Allah, maka ini menjadi dosa kalau kita memintakan keringanan. Nah, makanya Kanjeng Nabi ketika anak perempuan dari apa jenis ini Bani Makhzum al-Mahzumiyah, perempuan dari Bani Makhzum mencuri, kemudian sampai kepada Rasulullah, kemudian mau dilakukan pemotongan tangan. Kemudian orang besar Bani Makhzum ya ini orang Quraisy yang gede, akhirnya semuanya ribut, begitu siapa yang berani matur Rasulullah supaya tidak diterapkan ini hukuman kesakno, ini orang besar. Gak ada yang berani ini kecuali Usama. Usama akhirnya dipanggil diuji supaya matur. Kemudian Usama matur. Kemudian Kanjeng Nabi marah-marah. Kemudian karena Nabi murka kepada orang, pada Usama, marah pada Usama. Karena meminta keringanan dalam masalah had min hududillah. Had min hududillah. Kamu boleh diminta keringanan, tapi ya nek gak ngerti ya gak usah ya ini maksudnya kalau gak tahu ya gak usah dicari-cari. Tapi kalau sudah ketahuan maka wajib diterapkan. Ketahuan pun tidak ketahuan orang biasa. Kalau kamu tahu kemudian menengok ya enggak. Kamu gak wajib. Diam aja ya tidak mau. Artinya tidak apa. Tapi kalau sudah nyampe ke hakim, dan ini ada seseorang yang mencuri, kemudian sahabat matur ya Rasulullah, ya Rasulullah ini mencuri gini. Kemudian diterapkan apa hukuman had. Ya Rasulullah ngampun, kemudian cowok lah masuk ngoten mawon gak apa dipotong tangane. Andai kata kamu gak lapor tadi. Andai kata kamu gak lapor, wis mbok curi barangmu, ya wis kamu ampura selesai wis. Artinya kalau sebelum nyampe hakim, terserah kamu punya hak, mau lapor ya api. Tapi kalau sudah nyampe ke hakim atau orang yang punya hak, yang kewajiban hak melakukan hukum Gusti Allah, maka dia harus melaksanakan hukum tersebut. Apalagi yang belum ketahuan, gak usah digolek-goleki. Kan kadang ditakoni, zina apa gak mau zina, ada zina lah kok wajib di. Ini gak usah konangan ya ditakzir karena konangan berduaan. Gak usah ditakoni zina atau gak. Zina itu bena Allah bertobat. Tapi sejelas kalau berduaan ya kita takzir. Berduaan ya haram, apalagi dalam ruangan yang tertutup, malah haram meneh. Artinya kewajiban kita untuk takzir, tapi tidak boleh menanyai kamu zina apa enggak. Bahkan Kanjeng Nabi ketika Ma'is, wah mungkin kamu hanya sekedar ini, seperti itu. Ma'is melayu, ketika dilempari kan larikan diri. Wah dikocar karo sahabat, akhirnya dicekel dan dilempari lagi sampai mati. Matur Rasulullah tadi ngomong Ma'is niku lari ya Rasulullah. Andai kata kamu biarkan lari, gak usah kamu kejar. Siapa mengerti dia menarik pengakuannya, mencabut pengakuannya kan kita harus tapi kalau nggak ngerti kok seperti itu, hanya ngerti kok andai kata kamu biarkan lari. Artinya kan mungkin menarik pengakuannya. Menarik pengakuannya ya selesai. Nah, jadi kesempatan narik. Mana gak gelem narik ya, tetap dia lakukan mana yang mesti gitu. Tapi maksud itu kayak gitu aja kan, tapi sampai seperti itu. Apalagi sing ora ngaku ora ngono iki wis gak usah ditakoni. Jadi dihukum sesuai dengan apa yang kelihatan. Nah, jadi maksudnya kembali lagi di sini kok had itu adalah hukuman yang sudah ditentukan ketentuannya oleh Allah Subhanahu wa taala, gak bisa dikurangi, gak bisa ditambahkan sebagai takzir ya mungkin 1-2, tapi tidak boleh
melebihi. Dan kita nggak boleh nempel lebih daripada had yang lain. Nggak boleh melebihi di atasnya 40 sampai 80, nggak boleh meter kita. Wajibnya 40 sampai 80 karena itu sudah ada had yang lain di situ sampai ada. Walhasil had yang ditentukan oleh Allah. Qala walakin hasiba annalahi, tidak ada had bagi orang yang melakukan sesuatu kepada laki-laki dan perempuan yang di bawahnya zina, tidak ada had. Tapi orang laki-laki sahabat tadi yang menganggap dirinya merasa ono had kemudian matur kepada Rasulullah. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Wa minal muhafadzah 'ala shalah wal iqamati laha al mudawamatu wal muwadzabatu 'ala fi'liha bil jamaah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Wa nas'alullah husnul khitam. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa alimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma tafruquna ba'di tafruqan ma'suma wa la taj'al lahumma fina wa la minna wa la ilayna syakiyan wa la mahruma. Wa sallallahu alaihi wa sallam ala Muhammad wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.